Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Dipimpin oleh Ketua Kelas Ahmad Muzaki, silahkan. Duduk siap, siap. Baca doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ibu mau tanya, apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya dalam keadaan sehat. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Siapa yang tahu IPAS itu singkatan dari apa? Iya, materi hari ini yaitu tentang panca indera dan fungsinya. Nah, kayaknya belum pada semangat nih. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, karena kita semua sudah semangat. Makin semangat lagi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Coba berdiri semuanya dengan rapi. Iya, duduk kembali semuanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Di sini ada 4 poin tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian panca indera manusia seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing panca indera dalam merasakan lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, menghubungkan fungsi panca indera dengan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, menyajikan informasi tentang panca indera dan fungsinya secara sederhana. Nah, kali ini kita akan mengenal panca indera dan fungsinya terlebih dahulu ya. Kita simak videonya bersama-sama.
Tadi kita sudah menyimak videonya ya bersama-sama. Ternyata panca indera itu ada 5. Yang pertama ada apa? Mata. Yang kedua ada telinga. Yang ketiga ada? Yang keempat ada? Yang kelima ada? Lidah. Nah, fungsi mata itu untuk apa sih? Untuk melihat. Kita melihat menggunakan mata ya. Nah, yang kedua fungsi telinga. Telinga berfungsi untuk apa? Mendengar. Yang ketiga hidung. Hidung fungsinya untuk apa? Mencium. Yang keempat kulit. Kulit fungsinya untuk menyentuh atau meraba ya. Dan yang terakhir ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap. Oke, selanjutnya. Nah, panca indera. Nah, coba lihat ke depan. Panca indera adalah 5 organ tubuh kita yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Mana mata kalian? Masih berfungsi dengan baik matanya? Nah, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya. Dengan mata, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Kita menonton televisi, membaca buku, dan lain sebagainya. Itu menggunakan mata. Yang kedua di sini ada telinga. Telinga disebut juga indera pendengar yang berfungsi untuk mendengar suara. Dengan telinga, kita bisa mendengarkan suara yang ada di sekitar kita ya. Mendengarkan musik, suara burung bernyanyi, atau mendengar teman kita berbicara. Nah, kalau kita mendengar pasti menggunakan telinga. Yang ketiga di sini ada hidung. Hidung disebut juga indera pembau atau pencium yang berfungsi untuk membau, mencium bau gitu ya. Hidung membuat kita bisa membantu atau mencium aroma yang ada di sekitar kita. Kita bisa membau harumnya bunga, masakan ibu, kopi, atau bau yang tidak sedap ya. Misalkan dari kaos kaki, dari bau sampah seperti itu ya. Itu menggunakan hidung. Yang keempat ada lidah. Lidah disebut juga indera pengecap yang berfungsi untuk mengecap atau merasakan makanan ya. Jadi kita kalau makan menggunakan lidah. Nah, lidah itu bisa mendeteksi rasa. Contohnya seperti rasa apa aja? Rasa manis, terus rasa asin, rasa pahit. Iya, itu menggunakan apa? Menggunakan lidah. Lidah membuat kita mampu merasakan macam-macam rasa. Rasa gula yang manis, rasa kopi yang pahit, rasa keju yang asin, rasa cabai yang pedas, rasa lemon yang asam, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada kulit. Kulit disebut juga indera peraba yang berfungsi untuk merasakan tekanan, sentuhan, dan suhu ya. Di sini Ibu akan membagi kelompok, persentase kelompok ya. Di sini udah ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dahulu ya. Nih. Di sini ditulis, nah Ibu jelaskan terlebih dahulu di sini ya. Di sini ada kelompok, dikasih nomor. Misalkan ini kelompok 2 ya yang ini. Nah, di sini kelompok 1 tulis di sini 1. Yang ini kelompok 2 berarti di sini ditulis 2. Dan sebutkan nama anggotanya ya di sini. Kerjakan bersama kelompokmu, isi tabel di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatan dan diskusimu. Nah, di sini kan tertera ada nama panca indera. Di antaranya ada mata, hidung, lidah, telinga, dan juga kulit. Nah, di sini cara menjaga kesehatannya bagaimana? Cara menjaga
mata agar tetap sehat tuh harus seperti apa. Nah, terus ke bawah ada hidung, lidah, telinga, dan juga kulit. Coba. Saya mata, cara menjaga mata. Makan banyak sayuran. Makan wortel. Mengkonsumsi sayuran, mengkonsumsi wortel. Ayo diskusi dengan temannya. Ayo. Banyak makan wortel. Ayo, boleh berdiskusi bersama kelompoknya. Ayo, itu dikasih masukan sama Yosef. Kelompok 1 masih 1 ini. Tulis naon. Nah, satu lagi apa itu? Kulit. Coba yang sudah boleh dikumpulkan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Coba sini maju ke depan. Iya, kelompok 4 sudah selesai ya. Coba kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 3. Iya. Sudah selesai. Terima kasih. Ayo, kelompok 1 sudah belum? Iya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Nah, coba lihat ke depan terlebih dahulu. Nah, di sini ada poster ya. Di sini ada poster fungsi panca indera pada manusia. Nanti setelah ini kita akan mengerjakan lagi lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada mata berfungsi untuk melihat pemandangan sekitar. Coba perhatikan baik-baik. Yang kedua ada telinga. Berfungsi untuk mendengar gelombang suara. Yang ketiga ada hidung. Berfungsi untuk mendeteksi bau di sekitar. Yang keempat ada lidah, berfungsi merasakan rasa dari benda yang dikonsumsi atau yang dimakan ya. Yang terakhir ada kulit, yaitu berfungsi untuk meraba sekitar dengan sentuhan. Mata nih, mata berfungsi untuk melihat. Untuk melihat apa? Melihat benda di sekitar. Yang kedua ada telinga, berfungsi untuk apa? Mendengar. Mendengar apa? Mendengar gelombang suara. Contohnya seperti musik, seperti apa lagi? Burung ya, suara-suara hewan. Yang ketiga ada hidung, berfungsi untuk mendeteksi bau di sekitar ya. Yang keempat ada lidah, berfungsi merasakan rasa dari benda yang dikonsumsi, dari benda yang dimakan. Dan yang terakhir ada kulit, berfungsi untuk meraba di sekitar dengan sentuhan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lagi lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan oleh teman-teman semuanya ya. Nah, bersama kelompok ini, per kelompoknya, amati benda-benda yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nih, ditulis lagi nama kelompoknya. Dan juga nama anggotanya.
2 lembar kerja lagi, tapi sepertinya kalian udah ini ya, udah menurun semangatnya. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Lihat dulu Ibu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Agis. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Nah, ulang lagi ya. Yang kompak. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk yang banyak. Tepuk tidak sampai. Tidak sampai. Nah, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran hari ini. Nah, jadi manusia itu memiliki 5 panca indera. Coba, tadi panca itu artinya apa? Panca itu artinya apa? 5. Nah, 5 indera utama yang disebut panca indera itu membantu kita untuk merasakan dan memahami apa aja yang ada di sekitar kita ya. Yang pertama itu apa? Mata. Mata itu termasuk indera apa? Indera penglihatan. Mata kita itu seperti apa ya? Seperti kamera ya. Seperti kamera, ia membantu kita untuk melihat bagian bentuk, warna dan juga cahaya yang masuk ke mata ya. Lalu dikirim ke otak sehingga kita bisa tahu apa yang kita lihat. Yang kedua, ada apa? Yang kedua indera panca indera yang kedua apa? Hidung. Nah, hidung itu termasuk indera apa? Indera penciuman. Hidung kita itu seperti detektif bau ya. Seperti detektif bau, ia membantu kita untuk mencium berbagai aroma. Seperti wangi bunga, seperti bau makanan yang sedap, atau seperti bau apa ya? Bau sampah ya. Itu bisa dirasakan oleh hidung kita. Yang ketiga ada apa? Ada lidah. Nah, lidah itu termasuk indera apa? Pengecap. Iya. Lidah kita itu seperti penilai rasa ya. Seperti penilai rasa. Ia membantu kita untuk merasakan berbagai rasa. Rasa makanan yang masuk ke mulut kita ya. Coba, kalau kita makan gula, kita akan merasakan rasa apa? Manis. Kalau kita makan kopi, kita akan merasakan rasa apa? Pahit. Kalau kita makan lemon, kita akan merasakan rasa apa? Asam. Lalu kita makan cabai, apa yang kita rasakan? Pedas. Tapi suka makan cabai, suka? Suka, apalagi di seblak tuh kata Jaki. Nah, bagian-bagian kecil lidah kita itu disebut kuncup pengecap ya. Itu kuncup pengecap itu membantu kita untuk merasakan berbagai rasa, yaitu rasa yang tadi, manis, asam, pahit, pedas, ya itu ya. Yang keempat, ada apa yang keempat? Telinga. Telinga masuk indera apa? Pendengaran. Telinga kita itu seperti alat penangkap suara ya. Telinga kita itu seperti alat penangkap suara. Ia membantu kita untuk mendengar berbagai suara. Contohnya seperti suara musik, seperti suara burung yang berkicau ya. Terus
Mendengar apa lagi? Mendengar suara orang yang berbicara. Terus apa lagi? Hah? Pokoknya mendengar suara yang masuk ke telinga kita lalu dikirimkan ke otak kita sehingga kita bisa merasakan apa itu suara gitu. Suara apa itu gitu. Nah, yang terakhir ada apa? Yang terakhir apa? Hah? Kulit. Kulit termasuk indera apa? Indra peraba. Nah, kulit kita, kulit kita adalah indera terbesar di tubuh kita ya. Karena kita nih sampai bawah pun kulit ya. Nah, dia membantu kita merasakan sentuhan suhu. Kalau misalkan kalau misalkan hujan nih, apa yang dirasakan? Dingin. Yang merasakan apa pertama kali? Kulit ya. Kulit merasakan dingin. Lalu misalkan kita dekat kompor nih, dekat api, apa yang kita rasakan? Panas. Yang merasakan pertama kali apa? Kulit. Nah, kita merasakan sentuhan suhu, panas, dingin, tekanan, dan juga nyeri. Coba, kalau tekanan itu seperti apa? Kita merasakan dengan kulit tekanan itu seperti apa? Seperti tepuk tangan. Tuh. Ya. Kerasa kan? Ada sentuhan gitu di tangan, di kulit ya. Nah, misalnya kita merasakan lembutnya kapas, lembutnya tisu. Nah, itu yang merasakan juga sama ya, kulit. Lembutnya kapas, kasarnya ampas, panasnya api atau dinginnya es, itu semua dirasakan dengan kulit. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga panca indera kita? Untuk menjaga 5 panca indera kita, yang pertama nih, mata. Mata. Kita menjaga mata itu harus apa ya? Misalkan gini ya, mata kita tuh pengen terlihat sehat gitu, pengen sehat gitu. Nah, kita tuh harus menjaga mata dengan cara tidak membaca di tempat yang gelap, jangan terlalu menonton HP, televisi, itu jangan terlalu dekat ya, karena itu bisa merusak organ mata gitu. Nah, yang kedua ada telinga. Bagaimana cara kita menjaga? Mandi, contohnya seperti mandi. Nah, mandi sehari berapa kali? Dua, ada yang 2, ada yang 3 ya, bagaimana kebutuhan ya. Nah, kulit. Kalau misalkan kita ke pantai, apa yang kita rasakan di pantai? Panas ya. Kalau kita ke pantai panas ya. Kalau kulit kita terkena panas secara langsung, apa yang akan terjadi sama kulit kita? Merah. Terus? Hitam. Iya. Itu yang dirasakan dengan kulit kita kalau kita terlalu panas ke kulit kita gitu. Bagaimana cara menjaganya agar kulit kita terlihat sehat? Bagaimana caranya? Menggunakan sunblock, menggunakan vitamin kulit agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik yang selanjutnya. Nah, di sini ada teka-teki silang ya. Di sini ada mendatar, ada menurun. Ini misalkan gini, indera penglihatan. Nah, tadi kita sudah mengerjakan
lembar kerja bersama-sama, ada yang berkelompok, ada yang juga individu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa panca indera itu memiliki indera utama, diantaranya yaitu pertama mata, hidung, telinga, dan juga kulit. Apa fungsi dari mata? Untuk melihat. Apa fungsi dari telinga? Untuk mendengar. Apa fungsi dari hidung? Untuk mencium. Yang keempat, apa fungsinya lidah? Untuk mengecap. Dan yang terakhir, kulit untuk apa? Untuk meraba. Bagaimana cara menjaganya? Kalau mata, menjaga mata, kita tidak boleh baca di tempat yang gelap, tidak boleh menonton terlalu dekat. Bagaimana cara menjaga telinga kita? Jangan menggunakan, jangan mendengarkan musik terlalu keras ya. Bagaimana cara kita menjaga hidung? Jangan memasukkan benda ke dalam hidung. Yang keempat, lidah. Tidak boleh makan makanan terlalu panas. Terus yang terakhir, kulit. Harus menjaganya ya. Menggunakan apa tadi kata Ibu? Menggunakan SPF ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai disampaikan semuanya ya. Kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya, di minggu depan. Nah, di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang aku dan kebutuhanku ya untuk minggu selanjutnya ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Kita tutup doa bersama-sama. Silahkan Aman Muzaki dipimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.